Pada babak yang lalu dikisahkan, dalam perjalanannya ke Majapahit guna mencari ibu dan adiknya, Garnis telah bertemu dengan Soma, bekas murid Mantili yang pernah berkhianat. Dari Soma inilah, Garnis mengetahui bahwa ibu dan adiknya tidak ada di Majapahit, melainkan di Madangkara. Aku mengenal ibumu. Dia tidak di Majapahit tapi ada di Jamparing, wilayah Madangkara. Pertemuan mereka pun diliputi oleh suasana haru dengan disaksikan oleh Bongkeng, sahabat Mantili yang kebetulan sedang singgah di Jamparing. Garnis, Ibunda. Kak Garnis. Rai bentar. Wele-wele, kenapa aku juga rasanya mau ikutan menangis ya? Siapa sih yang naruh bang di sini? Sementara itu, di Istana Madangkara, Patih Kandara bersama tangan kanannya yang bernama Karombol diam-diam menyusun rencana untuk menyingkirkan Raden Bentar dari Jamparing dan memindahkannya ke Kadipaten Singkur. Tujuannya agar kekuatan Madangkara dapat dipecah sehingga dapat mengadu domba Prabu Wanapati dan Pangeran Paksi Jaladara. Lalu pun memberontak dan perang saudara. Di tengah perjalanan mereka menuju Singkur, rombongan Raden Bentar dicegat oleh pasukan asing yang sebenarnya tidak lain adalah Karombol dan anak buahnya. Berhenti, kita kedatangan tamu tak diundang. Berhenti! Perjalanan kalian sepertinya harus berakhir di sini. Cepat letakkan seluruh senjata kalian lalu berlutut dan menyerahlah. Tapi Raden Bentar, Garnis maupun Dewi Pramita mampu menghadapi mereka. Nah, para pemirsa setia channel Cegu Arman, inilah sinema AI Saur Sepuh dalam kisah Sengketa Tanah Leluhur babak keempat. Siapa kalian berani mencampuri urusan kami? Aku Soba Kancana, Putri Prabu Linggawarman, Raja Tarumanegara. Kita sudah semakin dekat ke kaki Bukit Jempol. Mereka yakin orang yang melarikan pedang Zulfikar ada di sini? Sepertinya begitu. Rai bentar. Sudah hampir 1 bulan kita di Kadipaten Singkur ini, tapi aku lihat penduduk di sini baik-baik saja. Tidak seperti yang diceritakan Rai Wanapati pada kita. Ya mungkin Rai Prabu hanya ingin ada penyegaran saja di Kadipaten Singkur dan Jamparing. Tapi kan tidak juga harus mengatakan situasi Singkur sedang terpuruk. Berprasangka baik saja. Mungkin Rai Prabu Wanapati punya rencana sendiri. Rai bentar orangnya terlalu baik, menerima saja apa yang jadi keputusan Rai Wanapati.
Ayo lebih semangat lagi. Latihan yang serius. Paman Patih, sudah 3 kali pertemuan besar pejabat teras istana Rai Paksi tidak jadi. Ampun Gusti Prabu, hamba sudah mengingatkan pentingnya pertemuan itu. Tapi Raden Paksi malah memarahi hamba. Dia bilang pertemuan yang Gusti Prabu lakukan hanya buang waktunya saja. Betul! Sungguh lancang. Aku ini rajanya. Besok suruh Paksi menghadapi. Baik Gusti Prabu. Uni, Dede heran, kenapa kata Ustadz Nabi kita ingin dibangkitkan bersama orang-orang miskin? Apa Nabi Muhammad itu orang miskin ya, Uni? Itu ada Cegu Arman. Kita tanya Cegu yuk. Halo Uni, halo Dede, Assalamualaikum. Jadi begini, Nabi SAW ingin agar kita menaruh perhatian pada orang-orang miskin. Di dalam rezeki kita, ada hak mereka. Aku tidak bersedia melucuti senjataku, Paman Patih. Begitu juga prajuritku tidak akan kembali ke istana. Apa maunya Kakang Wanapati? Sikap Raden ini akan dianggap membangkang titah raja. Gusti Prabu bisa murka. Aku tidak peduli. Memangnya bisa apa dia? Ampun Raden. Prabu Wanapati sudah menyiapkan rencana penyerbuan ke Jamparing bila Raden menolak. Aku siap berperang! Sampaikan itu pada Wanapati. Aku Paksi Jaladara putra Mantili si pedang setan tidak takut pada siapapun. Ampun Gusti Prabu. Raden Paksi menolak untuk datang menghadap. Baik. Keluar maklumat, aku mencopot jabatan Panglima Perang dari Paksi Jaladara. Sebagai gantinya, aku menunjuk Senopati Indra Kumala menggantikannya sebagai Panglima Perang Madangkara. Ada satu lagi, Gusti. Gusti Prabu. Diam-diam Raden Paksi memiliki pasukan yang besar dan terus berlatih sepanjang waktu. Lah, apakah Paksi akan berontak pada Madangkara, Paman Patih? Sepertinya begitu. Jika demikian, tangkap paksa Paksi Jaladara. Jika melawan, gempur Jamparing. Baik, Gusti Prabu. Tutup semua akses keluar masuk keraton. Jika ada yang mencurigakan, tangkap. Sejak hari ini, Putra Mantili jadi musuh kerajaan. Siap! Devi Kunti! Tumgung Kirata, ada apa terburu-buru seperti baru melihat hantu begitu? Untung kita ketemu di sini. Ya, ini gawat. Gawat apanya Tumenggung? Kunti, Prabu Wanapati dan Raden Paksi akan berperang. Bicara yang benar Tumenggung Kirata. Kamu jangan membuat aku khawatir sekarang. Semua jalan keluar masuk istana ditutup. Raden Paksi dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Perang, dan Gusti Prabu memerintahkan penangkapannya. Gila. Baiklah, apa rencanamu? Aku yakin ada orang yang berusaha mengadu domba mereka berdua. Ini akan jadi perang besar dan harus dihentikan. Setuju. Aku tahu kamu dekat dengan putra-putra Madangkara itu. Kamu juga pandai bersilat. Bantu aku, Kunti. Mungkin mereka mau mendengarmu. Aku akan menemui Raden Bentar di Kadipaten Singkur dan memintanya untuk mendamaikan Prabu Wanapati dan Raden Paksi. Baiklah, aku akan membantumu. Aku juga tidak mau melihat kerajaan Madangkara yang besar ini hancur. Berangkatlah ke Singkur. Nanti bersama Raden Bentar kau temui aku di rumah Senopati Kandialan di Kota Raja. Dia masih keluargaku. Hati-hatilah. Jika benar ini adu domba, pasti keselamatanmu dan juga Raden Bentar akan ikut terancam. Terima kasih, Kunti. Kadipaten Singkur sangat jauh, jadi aku akan langsung meninggalkan Kata Raja sekarang. Kamu juga berhati-hati. Awak pasti racun itu boleh dihilangkan dengan rawatan bekam ini ya, Muhammad. Insya Allah.
Dahulu ketika Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudi dari Khaybar, Rasulullah menggunakan rawatan bekam ini. Kita boleh cuba pula. Daulat Gusti Patih. Ada laporan bahwa Tumenggung Kirata terlihat keluar dari istana dan memacu kuda ke timur. Mungkin menuju Kadipaten Singkur. Cegat dan bereskan. Sampaikan pada Karombol, awasi pergerakan Raden Bentar. Bila macam-macam habisi saja. Kirata. Kalian tidak akan bisa menangkapku! Berhentilah! Jangan kira! Sudah kiralah! Tanda mati! Hei! Tikus-tikus curut! Beraninya cuma keroyokan! Aku sedang malas bermain-main dengan orang macam kalian. Nyala! Nyala!